Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal tullab, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tata bahasa Arab kelas 5 mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa sih itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Mari kita pelajari bersama-sama. Untuk yang pertama, kita harus tahu apa itu mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Ingat ya, bahwa mubtada itu adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Contohnya adalah Fatimatun, Khalidun, Kirdun, dan Filun yang artinya Fatimah, Khalid, monyet, dan gajah. Dia ini adalah kelompok contoh mubtada berupa kata benda yang hidup. Kemudian contoh selanjutnya adalah kitabun, mindodatun, hurfatun, dan kolamun. Untuk kelompok ini adalah contoh mubtada berupa kata benda yang mati. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang khobar. Apa sih itu khobar? Ya, khobar itu adalah kata yang terletak setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat atau kata kerja atau juga berupa kata keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan sifat. Contohnya adalah yadrusu, jalasa, yanamu, yang artinya belajar, duduk, dan tidur. Ini adalah kelompok contoh khobar berupa kata kerja atau predikat. Kemudian, contoh selanjutnya adalah alal maktabi fauqal mindodati fi ghurfatil istiqbal. Kita artikan ya, di atas meja, kemudian di atas meja panjang, dan di dalam ruang tamu. Untuk kelompok ini adalah contoh khobar berupa kata keterangan, yakni termasuk kata keterangan tempat. Nah, kali ini kita akan belajar mubtada dan khobar, kemudian khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Mubtada berarti mubtadanya di depan. Masih ingat kan? Mubtada itu adalah kata benda yang menjadi subjek suatu kalimat. Kemudian khobar di belakang. Nah, jadi susunan kalimat mubtada khobar itu mubtadanya di depan dan khobarnya di belakang. Kemudian kebalikannya, yakni khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa sih itu khobar muqaddam? Kebalikan dari ini ya. Khobar ada di depan sebelum mubtada. Kemudian kalau mubtada muakhar, mubtadanya di akhir atau terletak sesudah khobar. Pertama kita akan belajar mubtada dan khobar. Ya, perhatikan contoh kalimat berikut. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu artinya buku. Jelas dia adalah artinya kata benda. Alal maktabi di atas meja. Dia termasuk keterangan tempat. Maka dia kedudukannya al-kitabu kedudukannya menjadi mubtada, alal maktabi kedudukannya menjadi khobar. Jadi susunan kalimat ini adalah mubtada
khobar. Kemudian contoh selanjutnya adalah baitun nadhifun. Baitun nadhifun. Artikan dulu ya. Baitun artinya rumah, nadhifun bersih. Sudah terlihat baitun artinya adalah rumah atau kata benda, sehingga dia menjadi mubtada. Dan nadhifun artinya bersih. Dia menerangkan sifat dari mubtada tersebut. Maka dia kedudukannya menjadi khobar. Nah, contoh kedua ini juga termasuk contoh susunan kalimat mubtada dan khobar. Karena mubtadanya di depan dan khobarnya berada di setelahnya atau di akhir. Ini namanya susunan mubtada khobar. Kita akan belajar khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Masih ingat nggak kalian? Apa sih artinya khobar muqaddam dan juga mubtada muakhor? Oke, khobar muqaddam itu adalah khobarnya ada di depan sebelum mubtada. Dan mubtada muakhor ini adalah mubtadanya berada di akhir atau terletak setelah khobar. Contoh kalimat yang merupakan susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor adalah fauqal min dodati al-misbahu. Fauqal min dodati al-misbahu. Kita artikan ya. Fauqal min dodati di atas meja. Al-misbahu lampu. Jika digabung, di atas meja ada lampu. Fauqal min dodati berkedudukan menjadi khobar muqaddam. Diingat-ingat, khobar itu adalah keterangan. Keterangan dari suatu kalimat. Nah, karena dia di depan, maka dinamakan dengan khobar muqaddam. Kemudian al-misbahu, dia berkedudukan menjadi mubtada muakhor. Karena lampu termasuk kata benda. Mudah kan? Lah, fauqal min dodati al-misbahu itu adalah contoh dari susunan kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Untuk contoh selanjutnya adalah fi ghurfatun naumi as-sariru. Fi ghurfatin naumi as-sariru. Kita artikan ya. Fi ghurfatin naumi di kamar tidur. As-sariru kasur. Nah, fi ghurfatin naumi berkedudukan menjadi khabar muqaddam dan as-sariru mubtada muakhor. Sudah tahu kan kalian perbedaan antara mubtada dan khobar? Tentu kalian akan mudah dalam mempelajari bab khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Untuk mengetahui pemahaman kalian, kita akan menebak contoh dari suatu kalimat berikut. Apakah dia termasuk contoh susunan mubtada dan khobar atau khobar muqaddam, mubtada muakhor. Untuk contoh yang pertama adalah fi ghurfatin naumi khizanatun. Fi ghurfatin naumi khizanatun. Baca 2 kali ya. Yuk kita artikan. Fi ghurfatin naumi adalah kamar tidur. Di kamar tidur. Khizanatun almari. Ayo, yang di depan ini dia berkedudukan menjadi khobar atau mubtada ya? Ya, karena dia termasuk kalimat keterangan atau kata keterangan, maka dia berkedudukan menjadi khobar. Kemudian khizanatun, dia berkedudukan menjadi mubtada. Maka susunan ini
disebut dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Untuk contoh selanjutnya adalah as-sa'atu fawqal maktabi. As-sa'atu fawqal maktabi. Kita artikan as-sa'atu artinya jam, fawqal maktabi di atas meja. Ayo, as-sa'atu dia berkedudukan menjadi apa? Ya, dia adalah mubtada. Fawqal maktabi dia berkedudukan menjadi khobar. Maka susunan kalimat ini dinamakan dengan mubtada khobar. Karena mubtadanya berada di depan. Mudah kan anak-anak? Oke, untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal yang ada di e-learning. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bulaha. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.